Oke, kita lanjut nomor 19. Sebuah mobil rata-rata menghasilkan 2,3 kg karbon dioksida per liter ya. Per liter bahan bakar ya. Jadi mobil dia menghasilkan 2,3 kg per liter gitu ya. Jika mobil tersebut menempuh jarak 100 km dan konsumsi bahan bakarnya 10 liter, berapa total emisi CO2 yang dihasilkan? Ya, ini mah tinggal gini aja. Kan 2,3 kg per liter, sedangkan yang dipakai 10 liter gitu kan. Ya udah dicoret aja kan ini. Jadi dapat 2,3 dikali 10 kan berarti 23 kg CO2 yang diemisikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Sebuah kota memiliki luas area 10 km kuadrat ya, 10 km persegi. Setiap pohon yang ditanam dapat menyerap sekitar 20 kg CO2 per tahun. Per tahun ini ya. Gitu. Jadi tiap satu pohon kita tulis 20 kg per tahun. Dan diperkirakan 1000 kg CO2 yang diserap dapat menurunkan suhu 0,1 derajat Celcius. Jadi 1000 kg CO2 yang diserap dia mampu menurunkan 0,1 derajat Celcius. Gitu ya. Jika kota tersebut menanam 5000 pohon, gitu kan? Berapa perkiraan penurunan suhu yang dicapai dalam 1 tahun gitu ya? Satu pohon kan segini ya. Berarti kalau 5000, berarti 5000 pohon kan? Berarti tinggal kita kali aja ya nggak? Berarti 5000 sama dengan 5000 dikali sama 20 kg per tahun gitu kan? Berarti 5 kali 2 10, telurnya tambah 1 berarti 100.000 kilogram per tahun. Jadi kalau kita nanam pohon teman-teman, yang mampu diserap itu adalah 100.000 kilogram per tahun. Nah sedangkan per 1000 itu mampu menurunkan 0,1 gitu kan. Berarti tinggal kita bagi aja gitu kan. Ini dalam berapa sih tadi? Per tahun kan ya? Oh ya per tahun ya. Berarti tinggal kita bagi aja nih. Kita atau pakai perbandingan aja sih nggak apa-apa sih ya. Kalau 1000 itu 0,1, berarti kalau kita kali kedua-dua sama 100 dapatnya berapa dong? 1000 dikali 100 kan 100.000 ya nggak? 0,1 kali 100 berapa? 10 ya kan? Berarti dia mampu menurunkan berapa? 10 derajat Celcius gitu. Gitu aja sih ya. Terus mungkin kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut nomor 21. Konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat dari 300 ppm menjadi 415 ppm dalam 100 tahun terakhir. Ya kan, berapa rata-rata peningkatan CO3 per tahun? CO2 per tahun itu. Nah, ini kan 300 ke 415 berarti dalam 100 tahun ya. Berarti konsentrasinya perubahannya itu berapa tuh berarti? 115 ya kan? Selisihnya kan ya, 300 sama 415 kan 115 ppm per 100 tahun ya enggak? Yang ditanya itu peningkatannya nih, ya kan per tahun. Ya udah ini tinggal dibagi aja kan ya. Berarti 1,15 ppm per tahun gitu ya. Gitu. Lanjut. Nomor 2, jika permukaan air laut naik 3 mm, 3,3 mm, 3,3 mm per tahun, ya kan per tahun. Berapa kenaikan permukaan air laut dalam 50 tahun? Ya udah dikali aja sama 50 tahun ya. Ya kan? Nanti tinggal dicoret tahunnya kan. Berarti 3,3 dikali 50. Berapa tuh 3,3 kali 50? 165 ya? 165 ya? 165 mm gitu. Atau mungkin uh, bisa aja nanti di otak-atik ya satuannya di soal ya. Bisa aja dibikin senti gitu kan. Nah, kalau dibikin senti jadi 16,5 gitu kan. Ya jadi ngikut sikon aja. Oke, kita lanjut nomor 23. Nah, untuk soal-soal pencemaran lingkungan ini kan sama kayak tahun lalu ya teman-teman ya. Aku udah kasih link soal aslinya yang dibahas dan tapi di sini karena soalnya mirip jadi aku bahas lagi aja ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat soalnya yang atas ini yang kan dikisi-kisi. Nah, ini soal asli nih yang ABC nih. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai macam kepentingan ternyata bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius, yakni munculnya apa? Pembakaran bahan bakar fosil karena dia adalah zat-zat organik, maka yang dimunculkan adalah gas karbon dioksida yang nantinya akan menyebabkan pemanasan global, gitu ya. Kita lanjut aja ke nomor selanjutnya 24. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan di lahan
pertanian akan berdampak pada ekosistem perairan. Dampak yang akan terjadi apa gitu ya. Nah, ini soalnya sama persis nih. Nah, jadi kalau pupuk itu ya teman-teman, dia kan mengandung zat-zat kimia yang bisa memicu pertumbuhan yang ada di dalam yang ada di perairan. Maka kalau zat-zat kimia itu yang apa semakin banyak ya kan berlebihan, maka itu akan memicu peningkatan apa populasi alga gitu. Ya kan karena adanya zat-zat tadi yang bisa memicu pertumbuhan dari tumbuhan. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan ya kan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ya nggak? Terus pencemaran lingkungannya serius. Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi ya gitu ya. Kayak yang nomor berapa tuh tadi tuh? Dua soal sebelumnya gitu kan ya. Sebab apa gitu kan? Ya sudah jelas ya kalau pembakaran bahan bakar fosil tadi ya, gas polutan CO2, wah gitu ya, yang nantinya akan menyebabkan pemanasan global. Gitu. Oke, kita lanjut. Tumpahan minyak. Tumpahan minyak di sini tumpahan minyak dari kapal motor atau tanker di laut akan menyebabkan kematian fitoplankton yang hidup di ekosistem pantai dan laut. Hal ini menyebabkan apa? Yang sudah pasti ya, kalau dia uh, ada salah fitoplankton mati, berarti rantai makanan kan pasti akan terganggu ya kan. Nah, padahal fitoplankton itu makanannya siapa? Makanannya zooplankton ya kan. Berarti kalau fitoplanktonnya mati, zooplanktonnya nggak ada makanan, rantai ya kan yang tadi aku bilang rantai makanannya terganggu. Kalau nggak ada makanan berarti akan menurun populasinya gitu ya. Bukan meledak, kalau meledak salah ya. Meledak makin banyak dong. Nah, nomor 27. Nomor 27, CO2 dapat menyebabkan efek rumah kaca apabila kadarnya di atmosfer meningkat dan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global. Efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi dengan cara apa? Yaitu penghijauan. Bukan penggunaan freon ya, penggunaan freon makin kacau nanti. Nah, kita lanjut ke nomor 28. Nomor 28, energi cahaya matahari yang masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Organisme yang mempunyai peran mengubah energi tersebut apa? Sudah jelas adalah tumbuhan hijau, ya kan? Jadi dari CO2 nanti dengan bantuan energi cahaya ya kan akan diubah jadi oksigen ya kan. Terus kita lanjut ke selanjutnya nomor 29. Ini aja aku baca dari sini aja. Tingkat pencemaran pada masa sekarang relatif tinggi. Air sungai berwarna hitam dan berbau busuk. Udara menjadi tidak segar serta kesuburan tanah semakin menurun. Perubahan lingkungan ini dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Akibat dari perubahan lingkungan tersebut adalah apa? Ya, udah jelas. Kalau pencemaran relatif tinggi ya kan, air hitam, baunya busuk, udara nggak segar, tanah nggak subur ya kan, pasti dia akan mengganggu keseimbangan alam gitu ya. Gitu. Ini yang reproduksi organisme meningkat nggak mungkin, penyakit virus merajalela nggak ada kaitannya ya kan. Ini apalagi kok bisa kesejahteraan manusia meningkat gara-gara apa lingkungan kacau. Ini mah pejabat. Ini kehidupan tumbuhan pada air komunitas sungai stabil, ini nggak mungkin gitu ya. Lanjut. Nomor selanjutnya, nomor 30. Enceng gondok merupakan tanaman air yang berperan sebagai produsen pada ekosistem air tawar. Pada kondisi tertentu, pertumbuhan tanaman ini menjadi sangat pesat karena adanya limbah dari pupuk tanaman yang terbawa aliran air sungai sehingga dapat menyebabkan apa? Jadi kalau enceng gondoknya makin banyak ya kan, maka oksigen yang ada di bawah permukaan air akan berkurang. Jelas gitu ya. Maka ini jawabannya. Oke, thank you guys.